Selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk menyiapkan berdoa. Untuk siap ya, berdoa mulai, doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ruang kelas yang sudah memahami berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya ya untuk di lingkungan kalian nanti di sekolah. Sebelum dimulai pembelajaran saya absen dulu. Raisya, Rona, Sakit Pak. sakit. Sudah ada suratnya? Sudah. Baru hari ini ya? Iya Pak. Kemarin masuk nggak Selasa? Masuk. Masuk. Siva? Udah ya, berarti satu ya, nggak masuk ya? Ya Pak. Rona, ya. Sebelum memulai pembelajaran, saya mau mengecek kerapian kalian. Ya, silahkan berdiri. Kalian rapikan bajunya. Barangkali berdiri dulu, berdiri silakan. Nanti kalau berdiri kan kelihatan. Barangkali lengannya dirapikan. Coba. Ya, berarti semua ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas mengenai sistem komputer. Ya, tapi belum ke materi kita coba ice breaking dulu. Ya, coba kalian perhatikan di depan. Saya mau coba-cobakannya seperti ini. Bilang, oke. Seperti ini, kalian dengan satu langkah atau satu cara ya, boleh menghapus, boleh menambahkan angka 9 ini biar jadi 6. Silahkan yang punya jawaban maju, tulis ke depan. Angka Romawi 9 ini biar jadi 6. Boleh dihapus. Saya akan coba. Yuk, salah tidak apa? Ya, Suryo bilang. Satu cara. Ya, satu cara. Ini harusnya Mas. Pokoknya jangan takut salah melakukan kesalahan dalam belajar. Oke, nyerah. Oke, nyerah. Ada lagi? Barangkali yang punya? Apa? Nyerah semua? Nyerah? Oke. Ya, satu cara. Ini Romawi. Berapa? 9. Kalau seperti ini jadinya apa? Betul enggak? Betul. Dari 9 menjadi 6. Satu langkah kan? Betul? Nah, jadi gini, untuk motivasi kalian ya, kalian jangan takut ya untuk melakukan kesalahan dalam belajar. Karena apa? Bisa jadi dari kesalahan itu menjadi batu loncatan untuk masuk besar. Oh ya, sudah fokus ya? Sudah mulai ya? Oke. Nah, berikutnya saya mengingatkan kembali ke kalian di dalam pembelajaran di lab itu ada aturannya apa? Tuh, tidak boleh menggunakan handphone kecuali apa? Izin guru. Izin dari guru. Itu
aturan di dalam pembelajaran di lab. Untuk pembelajaran hari ini masih di sistem komputer, ya, sistem komputer ini. Nah, sistem komputer itu kan dibagi menjadi 3, ada hardware, ada software, ada firmware. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai Hardware. Coba yang masih ingat kemarin itu mempelajari tentang apa saja? Ya, Pak. Ya. Siapa namanya? Yunita. Apa ya? Kalau yang kemarin hardware itu ada 4. Yang pertama itu ada input, output, penyimpanan, sama proses. Iya. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai itu. Hardware. Sekarang materi yang berikutnya, ya, kita tekankan atau fokuskan di software. Nah, sebelum ke software, nanti capaian pembelajaran yang harus kalian tempuh itu ini. Satu, peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Di antaranya yang pertama ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Kemudian tujuan sikap juga ada 2. Silahkan, barangnya kan dia membaca. Tujuan sikap dibaca saja. Ada enggak? Silakan. Diandra. Ya, dibaca. 1. Melalui diskusi, peserta didik dapat berpikir kritis saat menemukan informasi dan menyampaikan pendapat serta gagasan dengan benar. 2. Melalui diskusi, peserta didik dapat bergotong royong di setiap menyelesaikan permasalahan dan aktivitas yang dilakukan secara bersama atau kelompok dengan baik. Iya. Yang ketiga adalah tujuan dari keterampilan. Sini ada 2. Yang pertama, kalian nanti dapat mengklasifikasikan, ya, perangkat lunak. Kemudian yang kedua, di sini kalian dapat melakukan proses instalasi. Jadi kalian dapat menginstal aplikasi, ya. Nah, penilaiannya nanti di dalam pembelajaran hari ini itu ada beberapa yang dinilai. Di antaranya yang pertama ini mengenai pengetahuan. Jadi nanti kalian itu mengerjakan pilihan ganda, ya. Mengerjakan pilihan ganda. Kemudian di sini ada keterampilan juga, kalian nanti diskusi atau maju ke depan untuk presentasi. Nah, untuk P5 sikap, ya, di sini nanti observasi, ya, di mana kalian nanti di situ ada diskusi, ya, ataupun bekerja sama, ya, itu. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, coba ini ada pertanyaan. Selain aplikasi game dan medsos, aplikasi apa saja yang kalian ketahui dan kalian install di handphone kalian? Apa, Mas? Canva. Kamu install? Canva itu apa? Mendesain poster. Selain mendesain poster ada lagi nggak? Membuat presentasi. Ya, ada lagi selain Canva dan MS Office? Apa, Mas? Bikin master, Pak. Bikin master. Buat apa, Mas? Buat ngedit video, Pak. Iya, kebetulan kemarin kalian baru P5 ya, jadi kemudian itu ya, Mas? Iya, Pak. Oh iya, sudah ahli berarti sekarang ya untuk bikin masternya ya? Iya. Oke, itu untuk pertanyaan tematik. Nah, sebelum kita ke materi, kita ada tes dulu. Ya, tes. Coba nih, sebutkan jenis-jenis dari software. Ada yang tahu nggak? Jenis-jenis software. Nah, di sini konteksnya berarti kan bisa yang di HP, bisa yang di laptop atau komputer. Ada nggak? Nggak ada yang tahu. Berarti belum ada yang tahu ya? Belum. Oke. Berarti, nah, untuk hari ini kita nanti coba bahas ini nih. Ya, harapannya nanti setelah membahas, kalian
jadi tahu. Contoh software dari sistem operasi apa coba? Sistem operasi. HP kalian menggunakan sistem operasi apa? Android. Ada lagi selain Android? iOS. Ada lagi nggak sebelum Android apa? Sebelum Android apa? BlackBerry. Ada lagi? Yang di handphone? Tadi ada Android, ada iOS, kemudian ada BlackBerry. Sebelum ada Android apa ya? Siapa ya? Apa? Kalian sudah main? Belum. Symbian. Tahu nggak? Symbian, jadi kan HP yang dulu itu bunyinya kan yang cuma polik-polik dulu. Polik-polik itu cuma ada gitu loh. Kalau kalian mau menggunakan suara ya suara sendiri direkam. Beda dengan yang sekarang, ya. Itu ya. Berikutnya, tadi saya sudah memberitahukan mengenai materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai sistem komputer, dan kita fokuskan di software. Nah, ini ada materi yang ada, silakan nanti kalian scan ya. Nah, di scan, kemudian nanti silakan kalian baca. Nanti 10 lah, sampai 15 menit. Ya. Di situ nanti kalian baca secara teliti, ya. Nanti apa yang kalian sudah dapat bisa untuk coba disampaikan. Kira-kira kalian mendapatkan apa saja setelah membaca dari materi. Silakan di scan, maju juga boleh untuk ini. Apa kurang besar? Sudah, cukup Pak. Cukup. Barangkali ada yang mau disampaikan hasil dari kalian membaca materi tadi. Monggo, siapa yang mau menyampaikan? Ada enggak? Ya. Sudah dibagi menjadi 4, ada sistem operasi, bahasa pemrograman, utility, sama aplikasi. Oh iya. Beri applause dulu. Iya. Jadi betul ya bahwa software atau perangkat lunak itu dibagi menjadi 4. Ya, yang tadi itu ada operasi, terus aplikasi, bahasa pemrograman, dan satu utility. Ya, betul. Ada yang belum paham materi yang tadi kalian baca? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kalau belum ya nanti kita diskusikan, ya, kita nanti tanya jawab, ya, untuk mencari jawaban atau menyelesaikan apa yang kalian belum pahami. Nah, peta konsepnya seperti ini, ya. Hardware, software, kemudian ya, kemudian hardware ada input output. Nah, kita yang bahas sekarang software. Jadi betul ya bahwa software itu ada sistem operasi, aplikasi perkantoran, aplikasi yang kemudian berprogram dan utility. Nah, perangkat lunak adalah program yang sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna komputer. Ya, jadi software itu yang menjembatani antara hardware dengan user. Dengan user itu maksudnya pengguna. Bisa digambarkan seperti ini, ya. Gambarkan ini contoh ya hardware-nya, kemudian ini software-nya. Nah, firmware itu manusianya, kaliannya. Jika kalian mau menggunakan komputer, ya, belum ada software, maka belum bisa digunakan. Contoh juga di sini kalau ada 3 perangkat ini, salah satu nggak ada, kira-kira bisa digunakan nggak? Enggak. Tidak. Ya. Ini ya kurang lebih untuk cara kerjanya. Nah, tadi disebutkan perangkat lunak itu dibagi menjadi 4 ya. Di sini ada sistem operasi, kemudian bahasa pemrograman, aplikasi, dan utility. Nah,
nanti masalah yang harus kalian selesaikan. Ya, coba dipahami ya. Setiap peserta didik mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dalam menggunakan komputer. Diperhatikan dulu ya. Diperhatikan dulu. Ya. Setiap peserta didik mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dalam menggunakan komputer. Agar komputer yang digunakan dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan kebutuhan, maka harus diinstal dulu aplikasi yang dibutuhkan. Ada yang suka melihat film, berarti aplikasi yang harus diinstal itu yang mengenai untuk menonton Film. Ada yang suka bersaing, berarti aplikasinya harus diinstal terlebih dahulu. Dan juga ada yang suka mengedit video. Dari masing-masing siswa, saya yakin mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nanti itu kalian analisis dulu. Di situ kalian seumpama ingin menginstal untuk mengolah kata seumpama. Kalian lihat dulu di situ. Ada atau enggak aplikasi untuk mengolah kata. Nah, kalau belum ada, berarti kalian menginstal aplikasi tersebut sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini peserta didik dapat menganalisis aplikasi yang dibutuhkan dan di komputer. Ya, jadi nanti kalian mencari di situ apa yang dibutuhkan oleh kalian dan belum ada di komputer. Setelah itu kalian apa? Menginstal. Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan enggak? Belum. 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 Nanti kelompok ya. Satu kelompok ada 4. Nah, silakan nanti kemarin kelompok 1 silakan, kelompok 2, kelompok 3 silakan kalian kelompok dulu sesuai dengan kelompoknya. Perhatikan dulu, saya jelaskan langkah-langkah mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan kelompok geser aja kursinya biar kalian nyaman untuk di masing-masing kelompok. Silakan. Untuk langkah kerjanya ini yang pertama coba di tabel yang pertama ya. Tabel yang pertama itu tentang identifikasi ya. Tapi sebelumnya di halaman pertama ini kalian harus isi nama ke kelompok, kemudian ada kelas, kemudian ada anggota ke kelompok. Silahkan diisi. Nah, setelah itu di tabel pertama di situ ada kalian diharapkan dapat mengidentifikasi. Di mana di situ ada 3 kolom ya. Yang pertama ada nomor, kemudian yang kedua ada nama perangkat lunak, dan yang ketiga adalah fungsi. Untuk yang kolom pertama lah nomor ya sudah tahu lah ya. Di situ berarti diisi nomor urut. Kemudian kalau yang nama perangkat silahkan kalian isi menurut kalian bebas. Perangkat lunak yang kalian ketahui. Bisa kalian menggunakan apa yang untuk searching atau yang tadi saya berikan di materi. Nah, kalian nanti menyebutkan di sini nama kelompoknya itu, nama perangkat lunaknya itu apa. Ya, setelah itu fungsi perangkat lunak tersebut itu apa. Ini ya, kemudian yang kedua di sini kalian dapat mengklasifikasikan. Ya, kalau mengklasifikasikan di sini kalian cukup dicentang saja. Nah, berikutnya yang ketiga di sini kalian dapat menganalisis ya. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui apa aplikasi yang kalian butuhkan, kalian install. Tapi kalian di sini harus mengetahui kenapa sih saya menginstal ini. Jadi ada alasannya. Ya. Nah, sebelum kalian nanti mempraktekkan menginstal atau diskusi, saya mendemonstrasikan cara menginstal aplikasi. Ya. Perhatikan ya. Saya mau mendemonstrasikan untuk penginstalan. Ya. Ini saya kalau kalian bahasa Inggris ya mau. Dan klik. Oke. Nah, di sini ada program ini yang akan membantu Anda dalam BSI. Kemudian mengenai lisensi itu berarti
perlu tekankan atau ingat penempatan dari aplikasi yang diinstal. Secara defaultnya biasanya di drive C, ya, dan diharuskan memang di drive C, jangan di D, jangan di E. Di E biasanya untuk dokumen, barangkali kalian punya dokumen Word, dokumen untuk film, itu bisa dengan aplikasi. Nah, jadi saya tekankan kalian kalau mau menginstal untuk aplikasi itu di drive C. Kan kalian diskusi, ya, dengan aplikasi tersebut sambil menganalisis, kemudian nanti diinstal aplikasi tersebut. Boleh ya menggunakan HP ya? Iya, jadi saya nggak memberitahukan. Saya izinkan ya kalian menggunakan HP untuk searching ya, untuk mencari. Ya, silakan ada yang mengalami kendala lagi. Berapa bingung dong. Orang kayak atau bagaimana? Nah itu aplikasi dibutuhkan atau enggak? Kalau tidak ya jangan set tapi slide. Nah itu nanti proses disalah. Oke, gimana Mas? Finish. Selesai. Silakan ada yang mengalami kendala lagi. Tuh, ini. Kesha. Correction. Oh itu ya. Sudah ya. Nah, Kalau sudah berarti siap presentasi. Nomor 2. Oh, satu masuk Derona ya? Yes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama aku Yunita Sekarang Raini. Saya Kira Nabil Janati. saya Fernando Pati. Ya, yang pertama itu ada nama perangkat lunak dan fungsinya. Ada SMADAV, itu untuk mendeteksi, mengumpulkan, mematikan kinerja virus, serta menghapus virus komputer dan program berbahaya lainnya. Habis itu ada DFC++, itu untuk menulis kode bahasa pemrograman atau biasa lebih dikenal sebagai source code, dan menguji kelayakan apakah program tersebut dapat berjalan dengan sempurna. Selanjutnya ada mengklasifikasikan perangkat lunak. Yang pertama ada Windows. Windows ini masuk ke dalam operasi sistem. Yang kedua ada Pascal, masuk ke dalam bahasa pemrograman. Langkah-langkah menginstal perangkat lunak pada komputer. 1. Klik 2 kali pada aplikasi yang mau di-download. 2. Setelah muncul kotak, klik yes. Klik installnya. 10. Klik yes. 11. Klik finish. Ya, kenapa memilih aplikasi itu? Karena untuk menerjemahkan kode. Terus habis itu membuat pemrograman iya, ya, membuat berarti C++ ya? Iya. Iya, nanti itu akan kita pakai ya untuk setelah materi analisis data. Oke, beroperasi dulu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, Surya, apa? Kenapa? Kan ada tuh aplikasi yang saya inginkan untuk di-download di laptop. Tapi saat di-download di laptop itu tidak bisa, padahal aplikasinya itu bisa di-download di HP. Yang mau menjawab barangkali? saya. Oh, gimana ini? Baik, izin menjawab Surya. Alasan kenapa aplikasi yang ada di HP itu nggak bisa di-download di laptop karena sistem operasinya itu beda. Kalau yang di komputer kan pakainya Windows, tapi kalau di HP kan bisa pakai Android ataupun iOS. Iya, beri aplaus untuk
Betul ya. Jadi karena memang ada beberapa aplikasi yang hanya bisa diinstal di sistem operasi Android. Jadi kalau beda sistem operasi otomatis tidak bisa diinstal. Ya. Oke, beri close dulu lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cukup untuk presentasi ya. Nah, berikutnya setelah presentasi adalah mengerjakan proses. Tapi sebelum mengerjakan proses, ada yang mengalami kendala nggak tadi dalam menginstal? Ada Pak, ada. Apa? Cuk, siapa? Surya? Apa Sur? Kalau kami kendalanya itu saat menginstal muncul bahasanya itu bahasa Inggris semua. Muncul bahasa Inggris semua. Jadi bingung. Oh, jadi bingung. Iya. Tapi jadi ya. Jadi tinggal next terus berarti ya. Ya oke, tadi yang bertanya mengenai aplikasi yang harus diinstal atau enggaknya ya. Oke, kalau kita kendalanya apa? Sama. Oh, bahasa Inggris semua ya. Kalau yang lain lancar? Mungkin karena di situ kalian memilih bahasa Indonesia. Jadi kalian sudah bisa memahami. Oke, terima kasih. Berikutnya mengerjakan post test. Nah, ini silakan di scan untuk post testnya. Jadi untuk mengetahui seberapa kalian bisa memahami materi ya. Udah scan semua ya? Luar biasa. Muhammad Hairul Umam 100. Luar biasa. Terus siapa lagi nih? Suryo. Oke, udah semua ya? Sudah. Kalau dilihat hasilnya cukup memuaskan ya. Berarti dapat dipahami materi hari ini ya. Iya, kalau biasa untuk kelas 10. Mantap pokoknya ya. Setelah proses, coba menurut kalian kesimpulan dari pembelajaran hari ini kira-kira apa itu? Ya, apa Sur? Jadi kesimpulan hari ini kami sekelompok sekelas gue mendapatkan pengertian apa itu software. Iya. Lalu software dibagi menjadi 4 kategori. Iya. Yang pertama operasi sistem operasi, terus bahasa pemrograman, aplikasi dan utility. Bagus ya apa yang disimpulkan oleh Suryo. Ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Diandra apa? Sistem komputer itu kan terdiri dari 3 komponen, yaitu ada hardware, software, sama firmware. Nah itu kalau salah satunya tidak ada maka komputer nggak bisa digunakan. Iya, betul ya. Jadi dalam sistem komputer 3 perangkat itu harus saling berkaitan. Jika tidak ada satu, maka tidak bisa digunakan. Materi minggu depan adalah mengenai interaksi manusia dengan komputer. Pelajaran hari ini menurut kalian bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Ada kendala? Ada. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan pahala. Ya, belum saya akhiri, saya ada satu lagi motivasi kalian, ya, di mana usaha yang keras dan pantang menyerah adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Ya, selamat. Ya, akhiri untuk pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.